Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amang Misbah. Saat ini saya mengikuti virtual internship dari Rekamin dan IDX Partners. Di sini saya akan mempresentasikan tugas atau challenge terakhir dari data engineer test, yaitu membuat data warehouse untuk kebutuhan salah satu klien IDX Partner. Oke, di challenge-nya ini yaitu salah satu klien dari IDX Partner yang bergerak di bidang e-commerce memiliki kebutuhan untuk membuat sebuah data warehouse yang berasal dari beberapa table dari database sumber. Data warehouse ini nantinya terdiri dari satu fact dan beberapa table dimension, dan ini adalah task untuk melakukan challenge-nya. Yang pertama itu ada melakukan import atau restore database staging yang sebelumnya database-nya saya sudah download yang berbentuk file BAK. Kita langsung saja melakukan import atau restore database staging-nya di aplikasi Microsoft Server Management Studio. Yang pertama kita login dulu. Ini login dengan password yang sebelumnya sudah dibuat. Terus connect. Ya. Dan ini tampilan pertamanya. Oke, jadi bagaimana caranya untuk merestore file BAK tersebut? Nah, dengan caranya itu di database ini klik kanan, terus di sini ada pilihan restore database. Kita klik saja restore database. Di sininya kita pilih yang device karena database-nya, file BAK-nya kita download di device. Kita pilih, terus kita klik yang ini untuk memilih data BAK-nya. Nah, di sini tinggal klik add saja. Kita cari yang BAK itu ya. Pokoknya nanti ada file BAK gitu. Kita tinggal klik OK aja kalau misalkan sudah dipilih. Karena saya di sini lupa naruhnya di mana, jadi kita anggap saja sudah dipilih file BAK-nya. Terus habis itu kita OK aja, next. Di sini, nah nanti kalau kita sudah finish di restore-nya, nanti muncul file staging kayak gini, database staging. Ini database staging BAK yang sudah di-download tadi. Terus nanti setelah di restore nanti akan jadi database seperti ini. Di sini ada database diagram, kita bisa lihat juga. Terus ada table-nya, terus ada table isi kolom-kolomnya apa saja. Di sini ada customer, produk, sales order, status order, dan status order. Lalu yang kedua, kita sudah menyelesaikan task yang pertama. Lalu kita lanjut ke task yang selanjutnya, yaitu membuat sebuah database bernama DWH Project serta membuat table fact dan dimension dari tabel yang ada di database staging. Oke. Kita di sini akan membuat database bernama DWH Project. Di sini kita klik saja, klik database, new database. New database, nama databasenya apa misalkan, kita
DWH project, DWH project, add, oke. Ya, karena sebelumnya saya sudah ada ya DWH project, nanti bisa di oke saja, itu langsung ditambahkan. Terus di sini kita disuruh membuat tabel dimension atau kolom dimensionnya, membuat tabel fact dan dimension dari tabel yang ada di database staging. Nah, hintsnya itu kita bisa menggunakan create untuk membuat table manual atau menggunakan fitur dari SSMS, dan berilah nama table dimension dengan nama dim customer, dim product, dim sales order, dan table fact, dan nama fact sales order. Data set tabel ikuti saja dengan yang ada di staging. Berarti kita membuat table dimension tabel yang sesuai dengan staging. Berarti di sini ada tabel customer, produk, sales order, status order. Di sini kita disuruh merubah nama tabel tersebut menjadi dim customer, dim produk, dim sales order, dan fact sales order, dan dim status order. Di sini caranya kita tinggal klik saja, klik kanan, terus table, new table. New table kita bisa isinya sama saja, cuma penulisannya yang dibedakan. Nah, di hintsnya itu kita disuruh dengan penulisan first name menjadi dengan penulisan Pascal. Itu di sini sama aja, tapi dibedakan dengan penulisan Pascal di database DWH-nya. Kita membuat database customer dulu untuk yang pertama. Penulisan Pascal misalkan customer ID, kita tulis saja customer ID. Habis itu datanya integer. Terus habis itu first name. Nah, di sini di hintsnya itu first name sama last name itu digabungkan menjadi username. Kita hanya perlu menulis username-nya aja. Username customer, dan seterusnya. Tipenya varchar 50, dan seterusnya. Ini di tabel DWH menggunakan penulisan Pascal kayak gini. Terus sama aja isinya dengan table staging gitu. Lalu yang ketiga itu membuat job ETL di aplikasi Talent untuk memindahkan dari staging ke data warehouse. Khusus untuk tabel tim, customer lakukan transformasi data dengan merubah data dari kolom first name, last name menjadi huruf kapital semua, lalu gabungkan kedua kolom tersebut menjadi satu kolom yang bernama customer name. Baik, berarti kita di sini sudah ya, kita sini sudah. Terus kita buka Talent. Yang pertama bisa buat job design dulu atau menyambungkan dulu ke Microsoft SQL Server ya. Kita akan menyambungkan dulu terlebih dahulu dari Talent
ke Microsoft SQL Server-nya, yaitu dengan cara klik kanan di metadata, di DB connection-nya, klik kanan, kita create connection, maaf, laptop saya agak lama. Kita kasih nama aja, misalkan nama yang pertama itu kita akan menyambungkan staging dulu atau database DWH dulu. Pertama kita akan menyambungkan database staging terlebih dahulu. Kita kasih aja biar nggak ketukar, kita tulis aja misalkan connection source staging. Ininya bisa diisi, kita itu aja ya. Habis itu next, kita akan contohkan yang ini ya, sudah buat sebenarnya, kita edit aja dulu. Nah, ya maaf, kita edit. Nah, misalkan ini connection source staging, di sana connection to SQL Server Management Studio. Kita klik next. Habis itu di sini kita klik yang Microsoft SQL Server, kita pilih yang ini. Terus di sininya saya pilih yang open source JDBC. Terus loginnya, oh ya, di sini saya menggunakan database yang di sininya connectionnya milih yang SA. Terus password yang pas dibuat itu. Terus di sininya servernya saya pilih yang localhost aja, localhost. Terus portnya disamakan aja yang pas kita login di SMSS-nya. Terus database-nya kita pilih database yang kita mau menemukan, database yang staging, kita pilih yang staging. Ini skemanya kita kosongkan aja, additional parameternya sama kita kosongkan aja. Habis itu kita tes connection. Di sini connection successful, kita oke aja. Habis itu finish, klik yang finish. Oke, yes. Oke, nah dengan untuk koneksi ke source database DWH-nya sama aja dengan cara koneksi ke source staging-nya. Cuma nanti di sininya kita pilih yang database yang DWH aja. Database yang DWH. Udah, setelah connectionnya sudah kedua-duanya, habis itu kita buat job design. Create job design. Misal nama job desainnya apa? Kita edit saja yang ini. Blank. Kita bikin job
Misalnya namanya misalkan project DWH, misalkan gitu. Ini tinggal klik, ini mau diisi atau enggak ya terserah. Ini tinggal klik finish aja sih sebenarnya, gitu aja. Habis itu kita lihat lagi. Nah, habis itu kita membuat customer ya, di sebenarnya ini bisa disatuin ya, bisa disatuin ya, di sininya jadi 4 gitu, tapi saya nggak tahu kenapa malah satu-satu kayak gini dari 4 tabel ini. Nah, untuk customer karena di record, karena di persyaratannya itu eh, ada transformasi data dengan merubah data dari kolom first name dan last name menjadi huruf kapital. Oke ya, menjadi huruf kapital, Oke, kita caranya yaitu kita drag si source database, bukan database, kita drag si ininya staging. Nah, stagingnya itu sebagai input ya, sebagai input karena dia yang punya data. Kita klik sebagai input, lalu kita ada transformasi sedikit untuk nantinya kita merubah si first name, last name menjadi username dan namanya menjadi huruf kapital, yaitu kita gunakan tmap. Lalu kita drag and drop si penampungnya, yaitu outputnya, yaitu DWH. Oke, sebagai TB output. Oke, nah di sini kita tinggal klik saja. Di sininya kita sambungkan. Ops, kelewat. Di sininya. Nah, sudah disambungkan, kita klik di sininya untuk klik di sininya, lalu ke components. Di components kita ubah saja di sininya Microsoft Server sih harusnya. Nah, ini terus di sininya repository-nya biasanya ini langsung dari sananya. Nah, database-nya kita pilih yang database staging. Database staging. Terus table name-nya yaitu customer ya. Kita milih dulu yang customer. Tabelnya yaitu customer. Ini sebenarnya bebas sih diisi apa aja juga. Nah, habis itu kita ke tmap-nya untuk processing si menyambungkan gitu ya, menyambungkan first name dan last name menjadi username dan menjadi hurufnya itu besar, menjadi huruf besar. Kita klik aja 2 kali. Nah, di sini misalkan kita klik saja yang ini kan, kita mau mengubah first name dan last name menjadi customer name. Nah,
Di sini kita klik saja. Untuk yang produk order, kita cuma membutuh input dan output saja. Nah, kita akan coba run job aja ya. Kita klik run. Nah, di sini proses runningnya sudah. Kita akan coba eh, kita akan coba di MySQL-nya. Sebelumnya di DWH project ini sebelumnya kosong kan ya, di tabel-tabelnya itu isinya kosong. Kita akan coba query apakah datanya sudah masuk. Apakah datanya sudah masuk atau belum, gitu kan. Select from link customer. Di customer datanya sudah masuk ya, sudah masuk. Sudah masuk nama first name dan last name sudah menjadi customer name dan namanya menjadi uppercase atau kapital semua. Oke. Yang terakhir berarti membuat store prosedur untuk menampilkan summary sales order berdasarkan status pengiriman. Selanjutnya kita buatlah summary order. Kita akan membuat summary order, yaitu create dengan mengetikkan kode SQL berikut: create procedure, the summary order status, status add status order ID integer, tipe datanya as begin. Select di sini akan mengambil yang sesuai dengan instruksi, yaitu order ID, customer name, product name, quantity, status order dari fake sales SFO alias FO, kita memakai alias di sininya. Lalu dijoinkan dengan dim customer on, yaitu nama primary key-nya ya, customer ID sama dengan customer ID-nya yang ada di tabel-tabel tersebut, dijoinkan lagi. Kita jalankan saja. Kita jalankan. Nah, command successfully, kita akan coba di sini summary ordernya status ID-nya misalkan 2 ya. Kita akan jalankan. Nah, di sini terdapat order ID, customer ID, product name, dan lainnya. Kita misalkan 3 ya. Ada lagi, berarti sudah benar. Dari sini kita bisa drop prosedur juga, kita bisa menghapusnya. Oke, nah jika misalkan kita ubah lagi 4, misalkan
F5 itu istilahnya udah nggak bisa ya, kita harus membuat lagi, tekan 2 lagi. Oke, baik, segitu saja tugas dari tugas saya. Mohon maaf, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.